kita di sekolah perempuan itu ada pos pengaduan. Nah, jadi Ibu Fat juga termasuk dalam pos pengaduan sekolah perempuan. Jadi kita menerima aduan dan seperti disampaikan sama Bu Fat tadi, jemput bola. Jadi sekolah perempuan dalam pos pengaduan itu mensosialisasikan ke desa kalau ada pos pengaduan. Jadi bila mengalami kekerasan di desa atau misalnya permasalahan pada identitas hukum dan perlindungan sosial, bisa mengadu ke pos pengaduan. Tentunya di sekolah perempuan kan bukan lembaga hukum. Jadi dari pos pengaduan itu dirujuklah ke LBH-API, UPTD PPA begitu. Jadi disitulah kita bersinergi. Banyak ternyata kasus ada kekerasan terhadap lansia. Kemarin ada kasus datang ke kami itu nangis-nangis dia, Bu, saya kok seperti numpang di rumah saya sendiri sama anak saya. Jadi seolah-olah tidak dapat kebebasan, padahal itu kan harta gunung gini saya sama sama suami saya. Kemarin itu kebetulan ada disabilitas, seorang ibu itu yang dipukul sama anaknya karena depresi. Itu juga sudah di sekolah perempuan sudah bisa nangani. Artinya diajak di sana yang bermasalah itu, yang diajak di sana dibimbing atau bagaimana, Bu, di sekolah perempuan? Kita tangani karena dia depresi, kita dampingi itu. Kebetulan itu ibunya itu disabilitas, itu dapat kekerasan dari anaknya. Jadi membantu akses ke Dinsos juga. Langsung kita hubungan ke Dinsos. Di samping itu juga kita kepala desa kita merespon, ibu ketua PKK kita langsung turun ke lapangan. Itu kita banggalah didampingi beliau yang mau turun langsung ke lapangan. Akses-akses hukum dasar yang mereka harus tahu di masyarakat itu perlu kita kuatkan gitu, perlu kita latih, terutama tadi perspektif gender ya. Kadang-kadang perempuan sendiri tidak merasa bahwa dia itu terdiskriminasi. Oh, memang biasa kok, Bu, perempuan boleh kok di KDRT sama suami. Iya, nanti pasti suami saya berubah gitu, tapi ternyata semakin keras pukulannya gitu. Jadi banyak yang tidak merasa gitu. Jadi kita bangkitkan dulu, itu berarti ada pelatihan isu gender itu tadi. Sebelumnya di sekolah perempuan itu memang kalau misalnya menunggu ya Mbak, menunggu ada yang melapor ke pos pengaduan, mungkin tidak berani, takut, apalagi itu kadang kalau ada KDRT itu seperti aib gitu di keluarga gitu. Jadi memang dibutuhkan sekolah perempuan yang memang mereka juga bagian dari masyarakat. Jadi mereka yang datang mendengarkan, terutama Bu Fatimah ini kadang-kadang didatangi gitu Mbak. Jadi kayak seperti yang disampaikan itu, ada lansia yang disabilitas juga yang datang ke Bu Fat. Jadi menyampaikan bahwa saya mengalami KDRT oleh anak saya sendiri. Kemarin itu ada kasus istri yang dijual belikan sama suaminya sendiri. Nah, kita ini bersyukur di kantor desa Daupuri Kaja itu buka 24 jam. Nah, kebetulan kemarin kepala desanya yang turun langsung karena istrinya itu tidak bawa uang, karena mungkin kan sepi, itu udah dipukul sama suaminya. Akhirnya kebetulan kantor desa ini kan bukanya 24 jam. Kepala desa yang turun langsung itu kemarin. Nah, itu banyak sekali kasus yang saya tangani di bawah, itu terlalu banyak. Saya pikir gini, untung kita ini ada sekolah perempuan bisa menangani semuanya. Kalau dulu itu mereka berdiam diri, ada yang sampai KDRT itu sampai minta cerai berapa kali, mau kemana mengadu. Mereka tuh pikir pertama biaya. Ada anak saya kebetulan di Wanasari itu sebagai ketua posyandu. Itu ada anak-anak yang tidak mempunyai akte, mau sekolah tidak punya akte, gimana mau sekolah. Akhirnya kita lah dari sekolah perempuan itu yang menangani sampai dia bisa sekolah, itu sudah umur 9 tahun. Itu kan memang harus sekolah. Gimana upaya untuk bisa membantu para perempuan-perempuan ini dari sisi akses pelayanan? Ada yang mengalami kesulitan untuk akses identitas hukum. Jadi dari kadar sekolah perempuan yang di pos pengaduan itu akan membantu untuk
menghubungkan ke Dukcapil dan lain sebagainya. Gitu. Sekolah perempuan ini sangat penting untuk mengakses informasi tadi ya. Yang terbawah itu sering kita turun ke desa, oh enggak ada kasus di sini Bu. Selalu bahasanya begitu. Desa kami aman-aman aja. Karena belum berani melaporkan. Nah, itu bagaimana menguatkan ibu-ibu ini. Apalagi kemudian terorganisir dari sekolah perempuan itu sangat penting ya untuk mengakses aspirasi-aspirasi mereka tentunya. Dan ya sekarang tahun politik nih, antar lagi kita mau nyoblos betul. Bagaimana kita berharap para anggota dewan itu peduli soal ini, kan? Peduli mengakses misalnya anggaran juga untuk ini para ibu-ibu ini perlu juga mendapatkan keberlanjutan, gitu. Mendapatkan kepedulian bahwa para ibu ini seharusnya terorganisasikan, kemudian dibantu dan didukung secara kuat. Itu. Kita sebagai perempuan jangan takut untuk melapor mungkin apabila mengalami KDRT, kekerasan, atau apalagi juga sekarang lagi marak KBGO ya, kekerasan berbasis online. Gitu. Semua itu pasti ada jalan keluarnya dan juga jangan takut untuk bersuara, speak up gitu ya. Semoga desa-desa lain juga bisa bentuk sekolah perempuan seperti sekolah perempuan Sri Kandi dan Kartini seperti kita.